Tidak sedikit orang tua yang mengeluh mengenai anak-anaknya. Mereka berkata bahwa anak-anaknya itu sulit sekali diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada anak-anak kita ketika mereka sulit untuk disuruh melaksanakan sholat. Maka justru yang harus kita tanya adalah diri kita sendiri. Yang harus kita tanya adalah orang tuanya sendiri. Karena disadari atau tidak, anak-anak itu mereka meniru orang-orang di sekitarnya, terutama adalah orang tuanya sendiri. Kalau di rumah yang dominan ditiru itu adalah orang tuanya. Adapun di sekolah yang dominan ditiru adalah guru-gurunya. Maka kita misalnya sebagai seorang ibu atau seorang bapak atau orang tua, sudah sejauh mana kita memberikan contoh kepada mereka mengenai sholat ini, khususnya misalnya laki-laki, misalnya seorang laki-laki, anak laki-laki, maka yang berperan itu adalah ayahnya. Ketika misalnya dia mengeluhkan bahwa anaknya itu sulit untuk disuruh sholat, maka dia sebagai ayahnya sudah sejauh mana itunya dia mengajak, menuntun anaknya untuk melaksanakan sholat. Apakah dia mengajaknya pergi ke masjid, bersiap-siap untuk melaksanakannya sebelum adzan berkumandang? Apakah dia sudah mengambil wudhu, atau justru yang dilihat oleh anaknya adalah bahwa orang tuanya sendiri mereka itu leha-leha? Mereka tidak memperhatikan waktu dalam melaksanakan sholat itu. Ketika adzan berkumandang, orang tuanya, khususnya ayahnya sendiri, itu masih ada dalam aktivitas-aktivitas, kesibukan duniawi misalnya. Padahal itu bisa ditinggalkan. Jadi mereka sebagai anak-anak berpikir, sholat itu penting gak sih? Kalau memang penting, kok kenapa ayah saya itu malah mementingkan aktivitas-aktivitas duniawi, pekerjaannya, kesibukannya, atau misalnya kegiatan-kegiatannya dibandingkan dengan sholat. Di jalan misalnya ketika adzan berkumandang, padahal sebenarnya bisa gitu seseorang itu mampir dulu, menepi dulu, kemudian mencari masjid yang terdekat, tapi ternyata lewat saja begitu saja lewat. Maka dalam benak anak-anak pun itu terlintas atau terpikir, oh ternyata sholat itu kalau demikian tidak terlalu penting. Maka wajar-wajar saja ketika misalnya di rumah atau bahkan di luar rumah mereka tidak memperhatikan terhadap sholat itu, karena orang tuanya pun demikian. Jadi ketika misalnya anak-anak kita itu ketika kita menyuruh mereka melaksanakan sholat, tapi mereka malah memilih untuk melakukan aktivitas yang lain, maka sebenarnya yang harus kita introspeksi adalah diri kita. Sudah sejauh mana kita menuntun, mengajak anak-anak kita dalam melaksanakan sholat? Sudah sejauh mana kita memperhatikan waktu-waktu sholat? Sudah sejauh mana perhatian kita terhadap sholat itu? Begitu juga kita sebagai seorang guru. Apakah murid-murid kita tidak mencontoh kita? Mereka itu sangat mencontoh kita, sangat memperhatikan kita. Ketika kita berbicara A, maka mereka menunggu apakah yang dilaksanakan oleh kita itu A atau tidak. Maka jangan salah ketika misalnya anak-anak kita atau misalnya murid-murid kita disuruh sholat, malah
banyak alasan atau misalnya disuruh sholat mereka enggan untuk melaksanakannya, bahkan mereka misalnya mangkir dalam melaksanakan sholat itu, atau misalnya di kelas di sekolah bisa melaksanakan sholat tapi di rumah misalnya mereka tidak, mungkin saja mereka memperhatikan aktivitas-aktivitas kita disibukkan dengan dunia, sedangkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kita hiraukan, padahal aktivitas kita misalnya bisa kita tinggalkan untuk memenuhi panggilan Allah tersebut. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan terburu-buru untuk menuduh bahwa anak kita itu tidak baik, anak kita tidak taat kepada kita. Justru yang harus kita perhatikan atau yang harus kita lihat adalah diri kita sendiri. Sudah sejauh mana kita memberi contoh kepada mereka.